Ayo saudara-saudara Kristen, kita membahas kebijakan ajaran Yesus ketika dia ada di Bani Israel, ya, selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan itu mengarah kepada Islam atau mengarah kepada Kristen yang menyembah kepada manusia. Saya tantang kalian minimal 5 orang untuk melawan saya seorang diri. Ini grup kalian. Kalau kalian berani, ada ilmu, silakan. Silakan si Ferguson, Adrion, Herni, dan siapa lagi, Bang Jack, ya. Silakan Anda keluarkan semua kemampuan Anda. Kita buktikan apakah Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang dipalsukan oleh Romawi dan Yunani namanya menjadi Yesus, mengajarkan cikal bakal lahirnya Kristen atau justru mengajarkan cikal bakal lahirnya agama Islam. Kalau kalian punya ilmu, Zulkifli nantang kalian satu grup, silakan. Shalom Aleichem, Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Zulkifli. Kita akan bicara tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, Islam, yang katanya keturunan dari Bapak Abraham atau Ibrahim dalam Al-Quranmu. Kita akan bicara itu mulai dari pribadi ini, pribadi Abraham, sampai melahirkan agama-agama ini. Kita akan bicara di sana untuk membuktikan apakah agama Kristen itu benar, agama Yahudi itu yang benar, atau agama Islam itu yang benar. Ayo. Ya, di pembukaan tadi saya sudah katakan kepada Anda semua, kepada semua yang ada di grup ini, ya, bukan cuma kepada Anda, tapi semua yang ada di grup ini. Kita buktikan apakah Yesus, ya, yang kalian tuhankan itu pada saat dia mengajar, di mana ajarannya itu tentang Torah, dan Torah itu adalah sebuah pengajaran yang isinya bagian daripada ajaran daripada Abraham, itu mengajarkan cikal bakal lahirnya ajaran agama Kristen atau justru cikal bakal lahirnya agama Islam. Pertama kita angkat sebuah tema, di mana tema ini jelas kita mengacu kepada pengajaran Yesus. Menurut saudara, ada berapa Allah yang benar menurut Yesus? Silakan. Sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu apa yang Anda katakan di atas. Tetapi tadi Anda singgung tentang Abraham. Karena itu saya mau kita bicara Abraham sebelum kita masuk kepada Yesua. Karena Yesua itu datang kemudian. Abraham dulu kita bicara. Setelah pastikan agamamu benar, baru kita bahas yang lain. Dari Abraham itulah lahir di Kristen Islam. Kita buktikan. Siapa Abraham menurut kalian? Jangan masuk langsung ke Yesua. Bicara dari awal, dari akar dulu. Ya, jangan lompat-lompat kayak kutu loncat. Ya. Bicara dari akarnya. Ayo, siapa Ibrahim itu menurut pengajaran Islam? Dari mana kalian tahu tentang Ibrahim itu? Siapa yang mengajarkan kepada kalian? Siapa yang mengatakan kepada kalian? Dari mana kalian tahu dia? Saya akan jelaskan menurut kitab suci Tanakh yang saya pegang, yang saya yakini, yang saya imani. Terlalu jauh Anda loncat ke Abraham, terlalu jauh. Karena tidak ada kaitannya ajaran Abraham dengan ajaran Kristen. Terlalu jauh Anda melambai ke sana, hanya untuk menutupi sesuatu. Langsung pokoknya aja, langsung ke Yesus. Yesus mengajar kepada Bani Israel. Ya toh? Apakah ajarannya itu mengarah ke Kristen atau justru ajarannya mengarah ke Islam? Gak usah ke Abraham, ya, kamu gak ada ilmu untuk ke sana. Kamu hanya ingin menutupi siapa Kristen di hadapan Yesus. Sekarang Anda jawab, apa yang Yesus ajarkan tentang Kristen? Nanti saya akan membuktikan ajaran Yesus tentang Islam. Silakan. Anda bodoh atau pura-pura bodoh? Kutu loncat, muter-muter. Kita bicara Abraham.
Sebelum masuk ke situ, aku sudah bilang, jangan seperti kutu loncat. Pastikan dari awal. Tunjukkan ilmumu sama saya. Saya melihat. Arifin sudah KO, tidak bisa bicara lagi. Saya melihat apa Anda bisa. Tinggal tunggu dia di kafani. Sekarang saya mau dengar Anda bisa tidak. Berbicara mulai dari Abraham. Supaya Anda tahu agamamu benar atau agamamu sesat. Baru bicara yang lain. Tidak usah terlalu jauh ke Abraham. Nggak usah terlalu jauh. Kita start dari Yesus yang kau tuhankan itu aja. Kenapa? Tidak ada ajaran Abraham yang kamu jalankan. Abraham sembelih hewan. Abraham sunat. Kristen sembelih manusia, kemudian tidak sunat. Jadi nggak ada. Kamu malah hancur nanti kalau bahasnya dari sana. Belum lagi kalau kita membahas tentang silsilah Yesus. Ya. Dari sisi Abraham, baik menurut Lukas maupun Markus. Nggak usah terlalu jauh. Kamu akan muntaber nanti. Yesus aja. Jadi kamu nggak usah sembunyi gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tentang Abraham itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk seperti Anda. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Itu menurut Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa Abraham menurut Kristen sesuai dengan kitabnya Kristen? Silakan. Yesus selalu mengajarkan Tritunggal dalam setiap pengajarannya sebagai pokok ajaran utama. Sebagaimana kita tahu ketika Yesus selalu diajak berdialog dengan ahli Taurat, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, dia selalu berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, Tuhan Esa. Itulah Tritunggal yang selama ini berusaha Yesus ajarkan secara baik dan benar. Itu hanya permukaan ajaran Yesus saja. Kalau kita telusuri lebih dalam, apakah Yesus pernah terindikasi, apakah Tuhan Yesus pernah terindikasi mengajari syariat-syariat yang seperti halnya akidah-akidah konyol Islam? Contohnya, minum kencing onta. Apakah Yesus pernah terindikasi mengajarkan bahwa kencing onta adalah ramuan herbal menyehatkan yang halal dikonsumsi sebagai obat untuk misalkan penyakit diare atau penyakit suka kawin? Nah. Ya. Ternyata tidak pernah. Lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa sebongkah batu pernah ditimpuk atau pernah tidak sengaja kesenggol, terperosok nyungsep ke dunia dari surga, lalu kemudian batu itu punya kuasa ilahi, yaitu bisa mengampuni dosa manusia? Apakah pernah Yesus berkata seperti itu? Tidak pernah. Justru Yesus berkata dirinya lah batu penjuru. Nah, bukan batu hajar vagina aswad, ya, yang dipercaya oleh umat Islam turun-temurun sebagai ritual pagan berhala, sebongkah batu yang tersenggol atau terperosok dari surga, nyungsep ke dunia, lalu dipercaya bisa menebus dosa manusia, seperti cucian piring membandel yang dicuci dengan Mama Lemon cuma 1.000. Nah, lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa akan ada nabi, akan ada nabi yang berasal dari Bani di luar Israel, yaitu Bani pemakan remah di bawah meja? Tidak pernah. Justru apa yang Yesus katakan untuk orang-orang yang SKSD atau menjilat kepada Tuhan Yesus, apa katanya? Yaitu sosok yang memakan remah-remah di bawah meja. Saya nggak sanggup mengatakannya karena itu terlalu
tajam untuk kalian. Kalian kan yang disinggung orang-orang di luar Israel, Bani Arab ya kan. Tuhan Mekah, Nabi Quraisy, bangsa pagan Quraisy ya kan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat dalam, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang terindikasi mengarah kepada akidah-akidah Islam. Oh tidak. Kalaupun ada yang sama, contohnya Islam mengaku-ngaku Yesus disunat, Islam disunat padahal gak ada ayat Qur'annya, ya kan? Bahkan tidak ada dalam Quran perintah untuk bersunat. Mengikuti milah Ibrahim pun juga tidak ada dikatakan Ibrahim sunat, ya kan? Nah, jadi kalau kita benar-benar mengkelupas ya, satu persatu ajaran Yesus, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang berkenaan dengan akidah-akidah konyol Islam. Kalaupun ada yang sama, itu berarti bukan Yesus yang mengarahkan ajaran ke Islam, tetapi Islam yang menyadur, memplagiat, merampok, mencuri, mengambil, dan menghak cipta tanpa izin ajaran-ajaran Yesus yang hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, bukan untuk penjilat-penjilat di luar pengikutnya. Begitu toh, ya kan? Kalau begitu coba kamu bantah dalil penegasan Yesus. Kunci untuk masuk surga adalah engkau mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar. Satu-satunya loh, satu-satunya. Coba kamu tunjukkan dalil di mana Yesus mengajarkan engkau mengenal tiga-tiganya Tuhan. Silakan, saya tunggu ya, Ustadz Gadungan. Oke. Saya akan mulai dari kitab Kejadian. Siapa itu Abraham? Dari mana dia berasal? Siapa nama orang tuanya? Kita akan lihat garis keturunan Abraham itu. Di dalam Kejadian 11 ayat 27 dikatakan, dan inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ya, jadi ayah Abraham itu namanya Terah. Nama Abraham, nama yang lama adalah Abram. Sebelum Elohim Israel, Yahweh Israel, merubah namanya menjadi Abraham. Catat itu poinnya. Catat ya. Abram berasal dari Ur Kasdim. Yahweh Elohim membawa dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Ya. Ibrahim, catat namanya supaya jangan Anda samakan dengan berhala Arabmu. Inilah daftarnya. Keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Poinnya catat bahwa Abraham menyembah Yah Elohim. Elohim ini yang nanti berbicara kepada Ishak, yang akan berbicara kepada Israel, kepada Yakub. Garis keturunan Abraham jelas, penyembahannya jelas kepada siapa? Yah Elohim Israel. Jangan lupa itu. Dan dari keturunan Abraham itu tidak ada yang namanya Ismail, anak perempuan budak. Keturunan budak tidak dihitung, diusir keluar, tidak memiliki hak warisan. Orang Arab tidak punya hak. Yang mewarisi itu adalah Ishak, anak perempuan merdeka, istri sah. Dan bukan perempuan Sunda, perempuan budak.
yang anaknya Ismail itu. Tidak dihitung dan tidak mendapat warisan. Itu Abraham, dan imannya jelas. Abraham, Ishak, dan Yakub jelas arahnya. Jadi agama Islam jangan sok-sok ya. Kalian tidak mendapat bagian dalam iman Abraham. Catat. Kalau di gereja kamu boleh berkhutbah seperti itu kawan. Di depan saya jangan. Karena saya ini adalah orang yang menguasai kitabmu. Ya. Kamu katakan. Kamu mencampur adukan antara kejadian 11 dengan kejadian 12. Di kejadian 12 ayat 3 jelas dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Sekarang, pemberkatan apa yang Kristen lakukan kepada Abraham? Satu aja. Pemberkatan apa yang orang Kristen lakukan terhadap Abraham? Itu aja dulu. Mengakui Abraham sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Kristen tidak, apalagi memberkatinya. Dan ingat, ayat yang kamu baca barusan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Apa pemberkatan Kristen terhadap Abraham? Ada? Gak ada kan? Tuh. Lalu ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya mengatakan, dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Barusan Anda mengutuk Abraham. Anda nggak sadar telah mengutuk Abraham, mengatakan anak Abraham yang Ismail itu bukan anaknya. Anda mengutuk istri Abraham sebagai budak. Anda mengutuk istri Abraham sebagai wanita nggak benar alias gundik. Anda telah mengutuk Abraham. Saya bacakan ayat yang Anda baca ya, supaya Anda tahu, supaya Anda sadar. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Islam di dalam sehari semalam minimal dia memberkati Abraham 17 kali. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Sebagaimana kami memberkati Abraham dan keturunan Abraham. Itu Islam ucapkan setiap hari semalam minimal 17 kali. Kristen menuduh, memfitnah, menghujat tidak henti-hentinya terhadap Abraham. Abraham lelaki yang tidak sabaran menunggu janji Allah. Abraham berzina dengan melahirkan anak haram bernama Ismail. Abraham nikah dengan gundik. Abraham kawin dengan budak dan seterusnya. Itulah buktinya bahwa jika kamu membahas Abraham kaitannya dengan Kristen, kamu akan muntaber. Kamu akan muntaber karena yang akan kau munculkan dalam pembahasan Abraham dan agamamu hanya hujatanmu terhadap Abraham. Yahudi, Yudaisme, sampai hari ini dia nggak berani menghujat Ismail. Kenapa? Karena mereka tahu Ismail itu adalah paman mereka. Ismail itu adalah anak pertama, anak tunggal daripada ayah mereka, bapak mereka, yaitu Abraham. Lantas kalian yang agama pagan dari Romawi menghina Abraham yang dimuliakan oleh Yahudi, menghina Ismail yang dimuliakan oleh Yahudi dengan mengatakan Abraham itu berzina, Abraham itu bersih gundik, Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu memiliki anak tidak sah. Kalau kau katakan Ismail anak tidak sah, berarti kamu menuduh Abraham berzina. Kalau kau menuduh Abraham berzina, berarti kata Allah, aku akan mengutuk Kristen, siapapun Kristen yang telah mengutuk engkau Abraham, dan memberkati Islam yang setiap saat memberkati engkau Abraham. Bagaimana? Anda masih punya harapan untuk bisa selamat kira-kira? Allah telah mengutukmu, kawan. Baik. Anda mengupas ayat yang tadi saya kutip. Tapi itu belum maksud saya.
Nanti saya akan jelaskan itu kepada Anda. Tetapi di sini kita berbicara dulu tentang kehadiran agama. Siapa sesembahan daripada Abraham itu? Bukan pada materi yang tadi Anda ulas. Itu akan saya bantah. Ya, itu hanya. Tetapi kita melihat asal usul agama Yahudi, Kristen dan Islam. Itu poinnya. Sekarang itu yang harus kita tuntaskan. Anda, agama Islam itu asal dari mana? Anda mau mengatakan sesembahanmu itu sesembahan Abraham. Dari mana? Dasarmu apa? Saya kutipkan dulu ayat. Supaya jangan Anda macam-macam. Siapa sesembahan Abraham itu? Supaya Anda tahu. Siapa namanya? Keluaran 3 mulai ayat yang ke-13. Dan Moses berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Moses, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moses, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Garis keturunan Abraham jelas. Abraham, Ishak, dan Yakub. Ismail tidak disebut. Sekali lagi saya ulangi, anak budak tidak disebut. Tidak memiliki warisan. Sesembahan Abraham jelas. Yah Elohim, yang sudah menyatakan dirinya sebagai Elohim Israel. Paham? Anda pastikan dulu agama Anda benar. Baru Anda boleh mengupas materi yang lain. Kalau Anda tidak bisa membuktikan agama Anda benar, percuma Anda bicara. Ya, sia-sia pembicaraan Anda. Anda itu ateis. Kamu kenapa larinya ke curhat? Saya hanya tanya samamu. Kalau agama Kristen itu adalah agama benar, agama yang tidak dikutuk oleh Allah Abraham, saya tanya samamu, pemberkatan apa yang Kristen telah lakukan terhadap Abraham? Itu aja dulu, nggak usah melebar kemana-mana. Kalau nanti kamu ingin menanyakan, apakah sembahan Abraham sama dengan sembahan daripada Islam? Ya, kan tadi sudah saya bacakan ayatnya. Ya, makanya jangan jadi umpat terjemahan. Saya udah bacakan ayatnya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Saya sudah bacakan ayatnya. Bahwa sembahan Islam itu adalah sembahan Abraham. Itu sudah terbukti di kitab kami. Saya sudah bacakan dalilnya, original teksnya, yang sudah ada 1400 tahun silam. Sementara kamu cuma ngoceh-ngoceh, curhat. Saya tanya samamu, pemberkatan apa yang telah Kristen lakukan terhadap Abraham? Sekaitan dengan dalil yang kamu baca, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati Islam yang setiap hari memberkati engkau Abraham. Dan aku akan mengutuk Kristen yang setiap hari mengutuk engkau Abraham. Kutukan Kristen apa? Mengatakan istrinya, anaknya Abraham itu anak budak, anak zina, anak haram, dan seterusnya. Nah, saya tanya samamu sekali lagi. Pemberkatan yang kamu lakukan untuk Abraham itu apa?
Jawab. Tahan dulu ocehanmu sobat. Kita bicara tuntaskan dulu. Agamamu itu benar atau tidak? Apa dasarmu mengklaim Abraham itu agamanya Islam? Hei, mimpi di siang bolong lu. Bodoh lu. Dari mana dasarmu mengklaim itu? Islam itu kapan ada? Coba lihat sejarahmu kembali. Saya kasih tunjuk Anda ayat tadi. Siapa sesembahan Abraham? Siapa sesembahan daripada Ishak? Dan siapa sesembahan daripada Israel? Supaya Anda tahu, memiliki gambaran yang jelas. Apakah sesembahan Abraham, Ishak, Israel, satu garis keturunan yang jelas, sama atau tidak dengan sesembahanmu? Untuk kami, sesuai dengan kitab suci kami, iman kami, Allah Arab adalah berhala. Catat. Dan Abraham itu dibawa keluar dari Ur Kasdim karena orang tuanya adalah penyembah berhala. Catat. Dan Elohim menyatakan diri kepadanya. Bukan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Turun-temurun sampai kepada Moses. Sampai kepada hari ini. Namanya tidak pernah berubah. Dia tidak tinggal di padang gurun Arab. Tidak pernah namanya menjadi Allah. Ya. Pahami dulu agamamu. Asalnya dari mana? Keturunan budak yang melawan tuannya, angkat diri, sombong, menyamakan diri dengan tuannya, atau dari mana? Anda bisa menjelaskan itu dulu. Materi itu gampang. Anda tidak kenal saya, tidak usah bicara yang itu. Sebentar saya kulit itu Anda bisa gila di situ. Jawab dulu, agamamu itu asal dari mana? Abraham itu agamanya apa? Bantah ayat yang tadi saya kasih. Abraham, Ishak, dan Yakub, sesembahannya itu jelas namanya. Apakah itu sama dengan sesembahanmu dari Arab itu yang bernama Mr. A itu? Kalau Anda bisa menjawab itu, baru kita lanjut. Anda tidak bisa jawab, tidak usah ngomong besar. Jadi saudara tidak bisa menunjukkan, ya kan, sebagaimana ayat yang Anda baca, bahwa Kristen itu tidak pernah memberkati Abraham, malah mengutuk Abraham, ya kan. Ini sekarang Anda sedang mengutuk Abraham. Sedangkan di dalam kitab Kejadian 17, Allah menjanjikan kepada Ismail, kepada Abraham, bahwa Allah Abraham akan menjadi Allah keturunan daripada Abraham turun-temurun. Dan Ismail adalah keturunannya. Tapi kamu mengingkarinya karena kamu adalah Kristen. Baik, saya ikuti apa yang Anda inginkan. Karena saya yakin Anda ingin belajar dari saya. Jadi nama Tuhan, ya, atau sebutlah Sang Pencipta, itu dengan sebutan El sudah lama dikenal di Mesopotamia. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas dengan pendeta-pendeta yang lain. Jadi di dalam dialek Aram, nama itu disebut dengan Elah atau Elaha, atau Allah, Alaha. Kemudian di Israel disebut dengan El, Elohim atau Eloah. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan Ilah atau Allah. Nah, ini yang perlu kamu paham. Jadi kata sandang definitif dalam bahasa Aram adalah ha, yang diletakkan di belakang kata. Dalam bahasa Ibrani justru diletakkan di depan kata. Maka dia disebut dengan sebutan ha Elohim. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata sandang ditulis al itu diletakkan di depan, al-ilah. Jadi baik El ataupun Elohim ataupun Eloah atau Ela atau Elaha dan Ilah dan Allah itu menunjuk kepada Tuhan monoteisme Abraham yang sama, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebutan untuk ketuhanan.
Paham sampai di sana? Atau perlu saya ulang? Jadi di Israel, nama El atau Elohim adalah nama Tuhan sebelum nama Yahweh atau YHWH diperkenalkan kepada Musa. Itu bisa kamu baca di Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, itulah sebabnya sebelum keluaran tidak ada nama orang yang diberi identitas nama YHWH seperti Elia misalnya. Tetapi nama El ya seperti Ismail, Israel atau Emmanuel ya, itu sudah ada. Dan yang perlu kamu paham, sekalipun nama Yahweh atau Hasem sudah diperkenalkan, nama El tetap digunakan sebagai nama diri Tuhan Bani Israel. Dan El itu adalah padanan kata dengan kata Al di dalam bahasa Arab. El, Elohe Yisrael. Kejadian 33 ayat 20 dan Kejadian 46 ayat 30. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Nah, itu disetarakan dengan YHWH atau Hasem Elohe Yisrael di dalam Keluaran 32 ayat 27. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, ya, dalam kitabnya Bani Israel, nama Ela Elaha itu sudah ada dan ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Dalam kitab Esra. Ya, kalau Anda terpelajar pasti Anda tahu itu. Ditulis dalam bahasa Aram dengan aksara Ibrani Ela Yisrael atau dalam bahasa Arabnya Allah Yisrael. Ya, dalam Alkitab Aram Suriah Pesita digunakan dengan sebutan Ela Elaha. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kamu kalau ingin membahas tentang nama sembahan, kamu harus tahu bahwa bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Hebrew itu adalah bahasa serumpun. Layaknya bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut Elohim. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Allah, ilah atau Allah. Paham ya? Nah sekarang kembali saya ingin membahas tentang ketuhananmu. Jadi orang-orang yang menganut ajaran Kristen yang berasal dari Romawi dan Yunani, ini perlu kamu pahami. Ya. Mereka tidak mengenal kata Elohim, tidak pernah mengenal kata Allah, tidak pernah mengenal kata Hasem, tidak pernah mengenal kata YHWH. Ini adalah rumpun bahasa Semetik, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Jadi kamu nggak bisa ganggu-gugat itu. Itu bahasa serumpun, bahasa yang berasal dari nenek moyang yang sama. Paham ya? Paham ya? Dan itu tidak masuk di dalam kategori dan bahasa Yunani, bahasa Kristen itu tidak masuk di dalamnya. Itu yang perlu kamu pahami. Saya sedikit mengulas tentang asal usul agamamu. Pengenalan awal tentang agamamu, kamu harus mengkajinya melalui ilmu teologi. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh karena segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan pembelajaran pemahaman akan dasar-dasar penting keimanan Kristiani haruslah dimulai dari pemahaman seseorang tersebut atau orang Kristen tersebut tentang ketuhanan. Menurut pemahaman iman Kristiani yang bermuara pada kata teologi itu sendiri. Jadi kata teolog atau teologia berasal dari kata bahasa Yunani atau Greek atau Gerika, yang juga adalah berasal dari dua suku kata, yaitu theos dan juga logos. Paham itu ya? Paham ya? Jadi antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi dan Islam itu sangat jauh berbeda dalam pemahaman konsep Tuhan, penamaan Tuhan. Dasar kata theos yang berarti Tuhan ini sesungguhnya adalah manifestasi atau penggambaran bunyi dari pemahaman orang-orang Yunani Gerika kala itu yang hidup kurang lebih 2000 tahun lalu. Jadi orang-orang Yunani pendiri Kristen, orang-orang Romawi pendiri Kristen 2000 tahun lalu lah baru kemudian mengenal apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu Elohim. Sebelum mereka menjajah
menjajah agama yang berasal dari Timur Tengah, mereka tidak mengenal kata Tuhan. Mereka tidak mengenal kata Elohim. Ya. Orang-orang Yahudi yang dijajah oleh kerajaan Kekaisaran Roma pada saat itulah yang kemudian pertama kali istilah atau nama Tuhan yang di dalam bahasa Ibrani disebut Elohim atau Hasem atau YHWH atau Eloh atau Allah dalam padanan kata bahasa Arab dibaca Adonai atau Elohim, lalu kemudian dikenal oleh orang-orang Kristen Romawi dan Eropa. Pahami itu dengan baik. Jadi pengenalan akan Tuhan pencipta, penguasa, perawat langit dan bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia yang diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa Yunani pendiri Kristen tentu sangat sulit diterima dan dipahami oleh orang Kristen Yunani dan Eropa kala itu. Ya, karena kenapa? Karena sejak zaman purbakala, sejak turun-temurun, orang-orang Kristen, orang-orang Yunani yang kemudian agamanya menjadi Kristen tidak pernah mengenal kata Tuhan. Tidak pernah ada konsep Tuhan dan tidak pernah mengenal penyembahan satu Tuhan di dalam kehidupan beragama orang-orang Kristen ini. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang-orang Kristen yang dulu belum disebut Kristen tapi pagan Yunani Romawi itu hanya beragama Helenisme Stoa, Helenisme Stoa, yang kemudian mereka mempunyai konsep mengenal 3 Tuhan atau banyak dewa-dewi. Paham ya? Agama politeisme, agama dengan banyak sembahan sebagai sembahan-sembahan mereka. Agama turun-temurun yang mereka pegang dan mereka imani, yang di dalam ibadahnya mereka sebut dengan yang saya katakan tadi, dewa-dewi. Maka dewa-dewi yang tertinggi yang mereka sembah adalah Zeus. Maka pada saat mereka menjajah Yahudi, mereka kemudian mengenal sebutan Eloh, Elohim, yang dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Paham kamu? Paham nggak? Jadi kata Allah yang kami sembah adalah kata Elohim di dalam bahasa Ibrani. Kata Eloh adalah bahasa Aram. Itu yang perlu kamu paham. Sementara sembahanmu bernama apa? Zeus, Yesus, Pluto, Arus, Anus, dan seterusnya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi saya panjang lebar ini, ya, karena kamu harus tahu. Kamulah yang harus tahu bahwa Kristen awal mula tidak mengenal kata Tuhan, tidak mengenal kata Allah, tidak kenal kata Elohim, tidak kenal kata Allah. Yang mereka kenal hanya dewa, yang mereka kenal hanya dewi, yang mereka kenal hanya Zeus atau Theos atau Theon.